Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Hendy Santoso, mahasiswa Magister Teknologi Informasi di STMIK Jakarta, ST dan K. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Topik yang akan kita bahas hari ini sangat relevan dengan dinamika industri saat ini, yaitu studi investasi dalam pengembangan bisnis teknologi informasi, analisis kasus pada PT Telkom Infra. Penting untuk saya sampaikan di awal, mengapa kita memilih PT Telkom Infra. Dalam studi manajemen investasi teknologi informasi, kita harus melihat entitas yang benar-benar beroperasi di lapangan, mengelola infrastruktur secara nyata, dan menghadapi dilema biaya setiap harinya. PT Telkom Infra bukan sekedar perusahaan induk, mereka adalah ujung tombak infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Melalui presentasi ini, kita akan membedah bagaimana sebuah strategi investasi teknologi informasi dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan memperbesar skala bisnis sebuah perusahaan. Mari kita lihat siapa subjek kita. PT Telkom Infra adalah bagian dari subholding PT Telkom Indonesia. Fokus bisnis utama mereka adalah menyediakan layanan infra manajemen service. Sederhananya, mereka memastikan seluruh infrastruktur digital yang kita gunakan hari ini tetap menjadi andal. Namun, manajemen investasi teknologi informasi tidak boleh kaku. Kita melihat di sisi ini adalah transformasi identitas menjadi Infinexia pada akhir tahun 2025. Langkah ini bukan sekedar ganti nama, melainkan strategi untuk memperluas jaringan layanan ke arah wholesale fiber connectivity. Peluasan skala bisnis ini menuntut manajemen untuk memilih fondasi data center yang lebih lincah. Jika infrastruktur teknologi informasinya lambat, maka ekspansi bisnis Infinexia akan terhambat. Inilah alasan mengapa keputusan investasi data center menjadi sangat krusial bagi mereka. Bagaimana manajemen memulai proses ini? Perhatikan pada gambar berikut mengenai kerangka penelitian. Proses manajemen investasi yang baik dimulai dengan identifikasi masalah yang jelas. Pada Juli 2020, masa layanan cloud lama Telkom Infra berakhir. Manajemen tidak terburu-buru membeli server baru. Mereka melakukan pengumpulan data biaya operasional selama 3 tahun, dari 2017 hingga tahun 2020. Mengapa 3 tahun? Karena dalam manajemen investasi, kita perlu melihat tren beban kerja dan fluktuasi biaya sebelum memutuskan anggaran besar. Peneliti dalam jurnal ini menggunakan jalur ganda. Yang pertama adalah analisis finansial secara kuantitatif dan analisis kualitatif melalui AHP. Ini adalah standar profesional dalam mengambil keputusan strategis. Mari kita masuk ke sisi manajerial melalui gambar berikut. Strategi investasi Telkom Infra melibatkan metode analytical hierarchy process. Mengapa AHP? Karena keputusan investasi teknologi informasi seringkali melibatkan variabel yang sulit diruangkan. Manajemen membagi prioritas menjadi 3 level. Yang pertama adalah benefit, manfaat, menilai sejauh mana teknologi ini bisa mendukung stabilitas bisnis. Yang kedua adalah cost atau biaya, melihat total biaya kepemilikan, bukan cuma harga beli di awal. Yang terakhir adalah resiko atau risk, memitigasi resiko kegagalan teknologi atau ketergantungan pada vendor. Metode ini memastikan bahwa pilihan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan objektif pada para ahli bidang teknologi informasi. Manajemen dihadapkan pada 3 model bisnis infrastruktur. Yang pertama adalah on-premise. On-premise adalah membangun kedaulatan data sendiri dengan risiko biaya perawatan yang tinggi. Yang kedua adalah co-location, menyewa lahan, data center profesional namun tetap mengelola perangkat sendiri. Dan ketiga adalah private cloud, model berbasis layanan di mana Telkom Infra menyewa seluruh infrastruktur secara virtual. Ketiga pilihan ini mewakili strategi yang berbeda antara pemilikan aset fisik atau capex atau menyewa layanan atau opex. Dalam manajemen investasi modern, transisi dari capex ke opex seringkali menjadi kunci efisiensi.
Data pada tabel ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Jika memilih on-premise, manajemen harus menyiapkan dana sebesar 914 juta rupiah lebih di tahun pertama saja. Ini adalah beban investasi awal yang sangat berat. Namun, lihat pada model private cloud. Biaya investasi adalah 0 rupiah. Biaya tersebut dialihkan sepenuhnya menjadi biaya operasional bulanan tetap sekitar 259 juta rupiah. Dari sudut pandang manajer keuangan, model cloud memberikan kepastian pengeluaran. Tidak ada lagi biaya mendadak untuk mengganti komponen server yang rusak atau biaya listrik gedung yang melonjak, karena semua itu sudah termasuk dalam biaya langganan. Kini kita sampai pembuktian melalui financial tabel 5 dalam manajemen investasi indikator NPV atau Net Present Value adalah raja. Private cloud menghasilkan NPV tertinggi yaitu 6,9 miliar rupiah dalam 4 tahun. Namun perhatikan baris Profitability Index atau PI, model on-premise memiliki skor hanya 0,62. Secara manajerial, jika PI di bawah 1, maka investasi tersebut membakar uang atau merugikan. Sementara itu, private cloud memiliki PI 1,36. Ini artinya setiap 1 rupiah diinvestasikan pada cloud menghasilkan manfaat 1,6 kali lipat. Bagi Telkomriva, angka ini menunjukkan bahwa investasi cloud adalah jalan tercepat memperbesar skala bisnis tanpa menguras kas perusahaan. Selain uang, manajemen harus memiliki skalabilitas. Sebagai perusahaan yang sedang tumbuh melalui infrastruktur, Telkomriva butuh teknologi yang fleksibel. Jika besok pelanggan mereka bertambah 2 kali lipat, dengan private cloud mereka cukup menambah kapasitas langganan dalam hitungan menit. Sebaliknya, pada model on-premise, mereka harus melalui proses tender dan instalasi fisik yang bisa berbulan-bulan. Dari sisi risiko, cloud juga lebih aman, karena pengelolaan dilakukan oleh provider dengan standar keamanan global yang jauh melampaui kemampuan maintenance internal. Slide ini adalah kesimpulan dari sebuah analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan tabel tersebut, private cloud memiliki skor rasio manfaat tertinggi yaitu sebesar 1,176. Angka ini menegaskan bahwa strategi investasi pada teknologi awan memberikan keunggulan strategis yang jauh lebih besar dibandingkan risiko teknis yang dihadapi. Telkomriva telah mengambil angka yang tepat dengan memperhatikan manfaat jangka panjang. Sebagai penutup, dari presentasi ini kita dapat menarik 3 poin utama manajemen investasi PT Telkomriva. Yang pertama adalah transformasi model bisnis. Manajemen berhasil mengubah pola pikir dari memiliki hardware menjadi penikmati layanan. Investasi dialihkan dari capex ke opex. Yang kedua adalah efisiensi yang terukur. Pilihan private cloud memberikan penghematan biaya modal yang masif dan NPV yang sangat positif. Kesimpulan masa depan, dengan teknologi yang lincah, Telkomriva siap memperbesar skala bisnis mereka tanpa terhambat infrastruktur fisik. Rekomendasi saya bagi perusahaan adalah segera memfokuskan sumber daya manusia teknologi informasi mereka untuk inovasi layanan, bukan lagi menghabiskan waktu memperbaiki perangkat fisik. Demikian presentasi dari saya, semoga analisis manajemen investasi TI pada Telkomriva ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Hendy Santoso.